A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan juga telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, di antaranya kenikmatan bisa ikut pengajian, bisa ikut tadarrus, bisa mengikuti taklim termasuk taklim kita pada kajian kali ini, yaitu kajian kitab Fathul Qarib. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pembahasan kitab Fathul Qarib kali ini kita sudah memasuki ke pasal yang menerangkan tentang sholat berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salatul jama'ati tufaddilu salatal fadhi bi 27 darajatan, rawahu Asy-Syafi'i. Baik, sebelum masuk ke syarah dari kitab Fathul Qarib ini, seperti biasa kita terlebih dahulu membaca matan dari kitab ini. Silahkan itu dilihat di halaman 17 sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun wa alal ma'mumi an yanwiyal i'timama dunal imami wa yajuzu an ya'tammal hurru bil abdi wal balighu bil murahiqi wa la tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin wa la qari'in bi ummiyin wa ay mawdu'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu wa huwa alimun bi sholatihi wala haila hunaka jaza. Fasal ini fasal wa sholatu, dan sholat al jamaah berjamaah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad, wa ala, dan bagi al ma'mum, makmum, an yanwiya, hendaknya berniat,
al-i'timam berimam, dunal imam kecuali imam, wa yajuzu dan dibolehkan an ya'tamma berimam al-hurru seorang yang merdeka bil abdi kepada seorang hamba, wal balighu dan seorang yang akil balik bil murahik dan kepada orang yang murahik, wala tahsihhu qudwatu rajulin bi imra'atin dan tidak sah qudwah atau berimam atau mengikuti rajulun seorang laki-laki berimam kepada seorang perempuan, wala qari'in dan tidak dibolehkan seorang qari bi ummiyin kepada orang yang ummi, wa ay maudu'in shalla dan dimanapun tempat seorang sembahyang atau salat fil masjidi di dalam masjid bisolatil imami dengan adanya salat imam fihi di dalam masjid itu, wa huwa alimun bisolatihi dan dia tahu dengan salatnya imam, ajza'ahu dibolehkan, malam yataqaddam selain tidak mendepani ya yataqaddam alaihi kepadanya, in shalla fil masjidi jika salat di masjid, wal ma'mumu sedangkan makmum kharijal masjidi di luar masjid, qariban dekat minhu dari masjid itu, wa huwa alimun bi sholatihi dan dia tahu dengan salatnya, wala haila hunaka jaza dan tidak ada tabir atau penghalang di antaranya itu jaza maka boleh. Syarah, lihat semuanya yang di tengahnya itu, faslun wa sholatul jamaah. Ini pasal menerangkan tentang sholat berjamaah. Lirijali fil faraidi ghairil jum'ati sunnatun muakkadatun indal musannifi warrafi'i. Mengenai hukum melaksanakan sholat berjamaah, lirijali bagi kaum laki-laki, fil faraidi pada sholat fardu, ghairul jum'ah selain Jumat, selain sholat Jumat, hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Apa itu pemahaman sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah termasuk sunnah yang hampir-hampir perintahnya itu hampir-hampir wajib, hampir perintah wajib. Jadi sholat berjamaah itu termasuk sunnah muakkad karena ada beberapa perintah baik dalam Al-Quran atau As-Sunnah dalam bentuk perintah. Maka kalau perintah dalam bahasa Arabnya itu al-amru. Al-amru yadullu alal wajib. Sebagaimana juga an-nahyu yadullu ala tahrim. Namun demikian beberapa ulama tidak menyebutkannya sholat berjamaah itu wajib. Maka disebutlah dengan sholat berjamaah ini termasuk hukum melaksanakannya adalah sunnatun muakkadatun. Ini indal musannifi warrafi'i, menurut pengarang buku ini yaitu buku Fathul Qorib dan menurut Imam Ar-Rafi'i. Wal asah indan Nawawi, adapun yang dibenarkan menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayah, bahwa sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Wa yudrikul ma'mumul jama'ata ma'al imami
fi ghairil jum'ati malam yusallim taslimatal ula. Dan meraih pahala berjamaah bagi si makmum bersama imam selain hari Jumat, itu batasan raihan sholat berjamaahnya sampai kepada malam yusallimit taslimatal ula, sampai belum mencapai salam yang pertama. Jadi sholat itu pengertiannya kan diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Sedangkan salam itu adalah rukun qauliyah yang terakhir. Tapi bagi orang yang betul-betul ingin meraih pahala berjamaah, tentunya berusaha sekuat mungkin, walaupun ini yang dikenal dengan masbuker ya, para masbuk ya, tentunya dalam keadaan apapun orang selalu ya ingin meraih pahala tersebut, karena sebagaimana sabda Rasul, sholatul jamaati tufaddilu sholatal faddi bisab'i wa isrina darajatan. Ya, mereka membayangkan satu kali salat tapi pahalanya tentunya sudah jelas ya, hadisnya sahih bahwa itu sampai mencapai 27 derajat nilainya. Maka dengan demikian bagi seorang makmum yang ingin meraih salat berjamaah itu sampai dapat pahala salat berjamaahnya sampai si imam ya sebelum salam ya, salam. Wa illam lam yaqud mahu, walaupun dia tidak sempat duduk bersama imam tersebut. Bayangkan gimana mau duduk bareng dalam salat berjamaah, orang imamnya udah selesai salatnya sementara dia baru takbiratul ihram. Ya. Tapi seorang imam tentunya tinggal melanjutkan saja salat tersebut. Seorang makmum tadi sudah, makmum yang tadi yang masbuk yang sampai ketinggalan di hampir salam terakhir ya, salam pertama jadi itu dia melanjutkan saja ya salatnya dengan salat sendirian. Karena di sini duna wa illam yaqud ma'ahu, walaupun dia tidak sempat duduk bersamanya. Amal jamaah fil jum'ah wa amal jama'atu fil jum'ati fardu ainin. Sedangkan berjamaah pada sholat Jum'ah itu termasuk fardu ain, bukan sunnah muakkad lagi. Pengertian fardu ain adalah fardun yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim, tentunya yang mukallaf, yang akil baligh. Jadi hukum sholat berjamaah untuk sholat Jumat di sini dikecualikan, jadi tidak sunnah lagi, maka masuknya kepada hukum fardu ain. Wala tahsulu bi aqalli min raqatin. Nah, untuk sholat Jumat ini pahala sholat berjamaahnya kalau dia masbuk sampai kapan? Kalau tadi sampai tidak ketinggalan salam pertama. Bagi yang sholat Jumat tidak boleh kurang dari meraih 1 rakaat. Berarti kalau sholat Jumat itu 2 rakaat, berarti dia tidak boleh ketinggalan rakaat yang kedua, ya 1 rakaat terakhir. Jadi itu batasnya. Seperti kita untuk mencapai rakaat itu cukup waman adroka rakaatan faqad adroka sholah. Barang siapa yang mencapai 1 rakaat saja sudah mencapai nilai 1 sholat. Dalam artian di sini sholat berjamaah Jumat itu sudah cukup mencapai 1 rakaat ya, dari berarti seorang masbuk itu katakanlah ada seorang jamaah yang ketinggalan ya, yang masbuk masuk masjid sudah ketinggalan khutbah, tentunya dia masuk masjid itu sudah
berjalan sholat berjamaah Jumatnya dan itu sedang dalam rakaat kedua. Bagaimana dia agar mencapai nilai sholat berjamaah Jumat? Jangan sampai ketinggalan ruku yang kedua itu. Ya, jadi Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram itu sedang baru mulai ruku, kejar ruku yang rakaat kedua itu, begitu i'tidal lagi, berdiri lagi, itu sudah keburu, tidak ketinggalan, dan itu sudah termasuk si makmum mendapatkan fadilah pahala sholat berjamaah Jumat. Wa alal ma'mumi an yanwiyal i'timam, ay wajaba alal ma'mum an yanwiyal i'timam. Di dalam niat berjamaah bagi si makmum itu diwajibkan. Jadi wajib bagi makmum berniat berimam kepada si makmum. Awil iktida. Nah, iktida ini sama, artinya mengikuti. Jadi al-iktida secara bahasa adalah mengikuti apa yang orang lain lakukan. Di sini berarti si makmum mengikuti apa yang si imam lakukan. Itu berarti al-iktimam, masih sama artinya dengan al-iktida tadi. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al-iktida'u bil hadir in lam ya'rifhu. Dan tidak diwajibkan bagi si makmum tadi menentukan imam di dalam niatnya, bal yakfi al-iktida'a bil hadir. Jadi begini, kita datang ke sebuah masjid, ya, masuk ke dalam masjid, ya, di situ ada mungkin saja itu yang sholat sendirian atau sholat berjamaah. Bagi makmum cukup berniat dengan berimam kepada imam yang dia yakini di depannya ada orang yang sedang jadi, yang bisa dijadikan imam. Itu harus diniatkan. Aku niat sholat, ya, sholat dhuhr, sholat asar, berimam kepada orang yang dia jadikan imam di depannya. Tapi jangan misalkan begitu datang dia niat dalam hatinya, karena yang biasa sholat di kita itu misalkan al-ustadz al-haj Syafi'i, imam Syafi'i, Bapak Mehmed Syafi'i misalkan, dalam hatinya dia berniat, aku niat sholat berjamaah berimam kepada Ustadz Mehmed Syafi'i, ya, itu tidak harus menetapkan demikian, ya, karena in lam ya'rifu, karena dia tidak tahu, fa in ayyanahu, kalau itu ditetapkan, misalkan aku niat berimam kepada Ustadz Mehmed Syafi'i, fabana al Ustadz Sofyana, maka ternyata yang tadi imam itu bukan Ustadz Mehmed Syafi'i, Ustadz Sofyan, maka batallah sholatnya. Maka di sini untuk niat tidak harus berniat kepada orang tertentu, karena kalau itu ditetapkan orangnya, ditentukan, maka kalau ternyata salah maka nanti malah sholatnya batal. Wa illa, jadi fa in ayyanahu wa akhtaha batalat sholatuhu. Jadi kalau ditetapkan seperti tadi maka batalah sholatnya. Wa yajibu alal ma'mumi an yanwiyal i'timam dunal imam. Bagaimana menurut imam? Bagaimana bagi si imam? Sementara imam itu tidak diwajibkan untuk berniat. Contoh, di masjid, di dalam masjid ada orang yang sedang sholat. Kita tidak tahu apakah, katakanlah sholatnya sholat dhuhr.
Kita tidak tahu apa dia sedang sholat dhuhur, sedang sholat fardu dhuhur, atau sedang sholat qobliyah dhuhur atau ba'diyah dhuhur. Nah, kita begitu datang ke dalam masjid, sudah ada satu orang yang sedang sholat, kita langsung bisa ya mengangkat dia sebagai imam, dan kita berniat berimam kepadanya, kepada orang yang di depan kita itu, ya, tanpa harus merubah niat si orang tersebut untuk menjadi imam. Berarti tidak ada kewajiban dalam sholat berjamaah niatnya seorang imam untuk sholat menjadi imam dari makmumnya. Seperti guru kita, bapak kita, Pak Umay pernah menjelaskan, bisa jadi orang yang kita jadikan imam sholat dhuhur tadi tidak sedang sholat dhuhur, mungkin sedang sholat qobliyah dhuhur, ya. Maka dari itu, ya, ada kejadian sering kita lihat, setiap orang mau mengangkat imam di depannya sering nyolek-nyolek, ya. Kalau berdasarkan ini tidak perlu kita nyolek imam yang di depannya, orang yang di depannya untuk dijadikan imam, karena imam tidak perlu berniat menjadi imam karena adanya makmum, ya, atau tidak tahu dia ada makmum di belakang. Tetap saja sholat kita yang sholat berjamaah kita itu sudah niat berjamaah kita itu sudah sah tanpa niatnya imam berjamaah dengan kita. Nah, uniknya bisa jadi si imam yang tadi justru sedang sholat qobliyah dhuhur, dan begitu salam, karena yang tadi itu masbuk, kan dia masih melanjutkan sholat. Siang imam itu malah ke belakang yang makmum yang tadi, mengangkat si makmum menjadi imamnya dia. Oh, rupanya tadi itu sholat qobliyah dhuhur, ya. Dan lagi-lagi tidak perlu nyolek lagi sebenarnya. Cukup saja dia, karena kalau aturan yang di sini itu adalah nanti dijelaskan bahwa sholat berjamaah kalau hanya berdua itu kan dibolehkan malah bersampingan, istawa gitu, dan disunatkan untuk sedikit ke belakang. Kenapa? Karena aturannya kan kalau ke belakang sholat berdua itu yang makmumnya itu menjadi munfarid nantinya, maka akan sangat tahu dong sebenarnya kalau sholatnya hanya berdua. Dalam hal ini tidak perlu nyolek, karena begitu ketahuan kan di ujung matanya, ada yang sholat gitu di depannya. Nah, itu seperti itu, berarti kaitannya dengan tidak diwajibkannya niat imam dalam sholat berjamaah, seperti tadi kejadiannya, ya. Jadi pahala sholat berjamaah terutama bagi si makmum itu sudah teraih, ya, sudah didapatkannya. Ya, itu tadi pengertiannya. Yajibu alal ma'mumi an ya'wiyal i'timam dunal imam, kecuali imam tidak diwajibkan dalam berniat berjamaah. Fala yajibu fi sihatil liqtida'i bihi fi ghairil jum'ati niatul imam. Tapi bagi imam pada saat sholat Jumat itu sama diwajibkan. Jadi dua-duanya harus niat berjamaah bersama-sama, yang imam niat imaman, yang makmum niatnya makmuman pada sholat berjamaah Jumat. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil abdi wal balighu bil murahiqi, dan dibolehkan berimam seorang yang merdeka kepada hamba, seorang hamba atau budak yang dibeli, ya, artinya hamba sahaya. Jadi boleh seorang yang merdeka kepada seorang budak. Jadi budak boleh dijadikan imam bagi orang yang merdeka. Wal balighu bil murahaqah, dan orang yang sudah akil baligh kepada orang yang murahik. Nah, murahik ini
dalam keterangan fikihnya hiyal marhalatul lati tankulul fardu min marhalatit tufulati ila marhalatir rusydi. Jadi murahaqah itu adalah di mana fase atau masa-masa anak-anak ya yang masa perpindahan ya dari anak-anak ke masa dewasa. Jadi ada fase anak-anak ke dewasa. Nah, di antara itu orang menyebutnya daurul murahaqah. Disebutnya masa-masa pancaroba. Ya, masa-masa pancaroba, masa-masa perubahan segalanya itu. Biasanya kalau ada anak-anak mulai mau akil baligh, itu sudah mulai ada tanda-tanda. Dan kalau dilihat dari masa anak-anak, kalau dari lihat jenjang sekolahnya di sini dari umur dulu. Kalau dari umur daurul murahaqah itu antara 12 sampai 14 tahun. Kalau dilihat anak-anak kita berarti anak SMP. Ya, anak-anak SMP ya, bukan anak SD karena ini umurnya kalau SMP itu biasanya 13 sampai 15 malah. Jadi boleh dijadikan imam ya. Jadi anak-anak yang umuran SMP atau umuran yang 12 sampai 15 tahun itu masa-masa murahaqah itu boleh dijadikan imam ya bagi orang-orang yang tadi baligh. Dilanjutkan di sini ada kekecualiannya. Amma sobiyyu ghairul mumayyizi fala yasihhu al-iktida'u bihi. Adapun bayi atau tufulah yang ghairul mumayyiz, yang belum mumayyiz, fala yasihhu al-iktida'u bihi. Nah, mumayyiz ini dari kata-kata bahasa Arabnya adalah orang yang bisa membedakan. Ya, kalau bahasa Sundanya itu adalah nenger. Jadi can nenger ya. Jadi mumayyiz itu bisa diartikannya orang yang belum bisa mengetahui tanda-tanda kehidupan, ya belum ngeh, ya orang mudeng kalau bahasa Jawane mungkin begitu. Jadi ini tidak boleh kita berimam kepada sobiyun atau anak yang ghairu mumayyiz, yang belum bisa membedakan, yang belum bisa ya, mengetahui hal-hal baik dan buruk. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin. Nah, kalau tadi al-iktida, sekarang al-qudwah. Jadi al-imamah, al-iktida'ah, al-qudwah ini sama artinya nurut atau ikut. Jadi berimam. Jadi tidak boleh berimam seorang laki-laki kepada perempuan. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin. Tidak boleh laki-laki mengangkat imam perempuan. Wala qari'un bi ummiyin ai wa huwa man yuhsinul Fatihah ai la yasihu iktidauhu bi ummiyin. Tidak boleh seorang qari yang sudah fasih, termasuk fasih dalam membaca Fatihah dan fasih di dalam membaca rukun-rukun qauli di dalam salat, itu berimam kepada ummi. Ummi ini kebalikan dari qari. Qari itu orang yang bisa membaca, sementara ummi adalah orang yang tidak bisa membaca. Jadi kalau ummi itu sering diartikan buta huruf, berarti qari itu melek huruf, ya tahu huruf. Jadi tidak boleh seorang qari berimam kepada seorang ummi, dalam artian seorang yang fasih membaca Al-Qur'an, ya berimam kepada orang yang kurang fasih atau belum fasih membaca Al-Qur'an. Siapa itu yang ummiyun? Wa huwa man yuhillu biharfin aw tasdidatin minal Fatihah. Jadi seorang ummi itu yang punya peluang untuk merubah atau merusak makharijul huruf atau tasdid yang ada pada suratul Fatihah. Makanya kita
harus memperhatikan anak-anak kita, murid-murid kita, santri-santri kita di dalam berbahasa Arab itu kaitannya dengan makharijul huruf dan tasydid. Bahkan di beberapa kitab fikih salat, tasydid itu menjadi hal yang paling kecil yang bisa membatalkan salat, terutama tasydid dan huruf-huruf di dalam surah Al-Fatihah. Wa ay maudu'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi ay fil masjidi wa huwa ay al ma'mum alimun bi sholatihi ayil imam bi musyahadatil ma'mumi lahu au bi musyahadati ba'di saffi ajza'uhu ay kafahu dalika fi sihatil iktida'i bihi malam yataqaddam alaihi fa in taqaddama alaihi bi uqbihi fi jihatihi lam tanaqid salatuhu wala tadurru musawatuhu li imamihi. Bagaimana jika ada seorang yang sedang sholat di dalam masjid, ya, sholat fil masjidi bi sholatil imam, ada seorang imam fihi fil masjidi di dalam masjid, wahwa dan dia makmum itu alimun bi sholatihi. Jadi gini, ini kita datang ke masjid, sedang berjalan sholat berjamaah, ya, berarti si orang tadi adalah alimun bi sholatihi atau bi sholatil imam, bi musyahadatil makmum, dan dia juga menyaksikan ada beberapa makmum yang di belakangnya, ya, au bi musyahadati ba'di shaffi, atau dengan menyaksikan ada beberapa baris orang yang sedang sholat berjamaah. Ajza'uhu, dibolehkan baginya ikut sholat berjamaah. Jadi kita tidak perlu sibuk-sibuk seperti tadi. Siapa nih imamnya? Ini orang apa nih? Ini santri atau rombongan apa yang sedang sholat berjamaah? Kita tidak perlu tahu. Kita langsung saja masuk, ya, ke dalam shaf, ke dalam barisan untuk sholat berjamaah. Aikafahu dalika fi sihatil iktidabihi. Jadi cukup bagi kita, bagi dia, ya, bagi makmum yang masbuk tadi, untuk beriktidabihi dengan imam tadi. Malam yataqaddam alaihi, selagi dia posisinya tidak ada di depan imam. Fa in taqaddama alaihi, maka bila dia berada posisinya di depan imamnya, fi jihatihi, dari sisi arahnya, jadi ternyata dia sholat berjamaahnya ada di sebelah barat, lebih jauh, sedikit saja dari imam, itu tidak sah sholatnya. Jadi harus ada, kalau arah kiblat kita itu di barat, maka tidak boleh itu ada makmum yang di sebelah barat imam, ya. Malam yataqaddam alaihi, fa in taqaddam alaihi bi uqbihi fa fi jihatihi lam tan aqidu salatuhu. Jika itu ternyata ada di depan imam, maka lam tan aqid salatuhu, tidak sah, ya. Tan aqid itu tidak terhitung, tidak layak, ya, salatnya. Wala tadurru musawatuhu li imamihi, tapi seandainya sama saja sejajar seperti tadi saya menjelaskan bagaimana sholat berjamaah berdua itu, agar ketahuan imam itu kan itu sudah boleh. Yang tidak boleh itu adalah di depan imam. Masa makmum ada di depan imam? Sama saja itu sudah boleh. Wa yundabu tahlifuhu, dan disunatkan ada sedikit di belakangnya, an imamihi qalilan. Jadi makanya sholat berjamaah itu, ya, tidak usah jauh di belakang.
Makanya lagi-lagi kalau sholat berjamaahnya berdua, saya kira mencolek itu apa maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu berarti sudah bisa dijadikan isyarat bahwa bagi imam di dekatnya itu ada makmum bagi yang sholat berdua. Nah, ini yang sholat berjamaah itu pun jadi masih disahkan sholatnya ketika istawa tadi sama, ya. Wa yundabu tahlifuhu, dan disunatkan di belakangnya an imami qalilan wala yasiru bihadza tahlif, dan jangan sampai menjadikan ke belakang ini menjadi status makmun munfaridan, ya. Bagi yang sholat berjamaah berdua tidak boleh terlalu jauh ke belakang sehingga terjadilah sholat itu menjadi sholat munfarid, bukan sholat berjamaah lagi. Munfaridan anis sofi, ya, terpisah dari barisan. Hatta la tajuzu fadilatul jamaah, yang akibatnya sampai tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Wa in shalla al imamu, dan jika salat al imam fil masjidi, di masjid, wal ma'mumu kharijal masjid, sementara makmum ada di luar masjid, hala kaunihi, terhalang keadaannya, ya, keadaannya di luar masjid, qariban minhu, tapi dekat dari si imam tadi, ail imam, ya, qariban minhu ay qariban minal imam, bi an lam tazdad masafatu ma bainahuma ala thalathimi'ati dira'in takriban. Bagaimana seorang makmum berimam kepada seorang imam tapi ada di luar masjid? Dibolehkan malam tazdad masafatuhu ma bainahuma, antara imam dan makmum, ala thalathimi'ati dira'in takriban, 300 dhira takriban. Dhira itu saya lihat tadi itu 1 dhira itu setara dengan 0,45 meter, ya. Berarti kalau 2 dhira itu kurang lebih 1,9, berarti hampir 1 meter. Begitu. Sehingga saya kalkulasikan bahwa 300 dhira itu setara dengan 135 meter. Jadi 300 kali 0,45 itu diperkirakan jaraknya 135 meter. Ini bisa dibayangkan, mungkin masjidnya luas, dan kalaupun ini sholat berjamaah, mungkin kalau kita bayangkan seluas lapangan bola tempat sholatnya. Jadi imam itu di gawang yang sebelah utara, sementara makmum itu yang terpisah itu di hampir di dekat gawang yang sebelah selatan, yang jaraknya sepanjang lapangan bola 135 meter. Itu menurut ukuran di sini, perkiraan takriban. Wa huwa ail ma'mum alimun bi sholatihi, dengan catatan si makmum ini tahu sholatnya si imam, ya. Artinya mengetahui gerakannya dan suaranya, ya, mengetahui gerakan dan suaranya sebagai isyarat gerak dan isyarat suara. Walaha ilun hunaka, dengan catatan tidak ada tabir penghalang di antara keduanya, antara makmum dan imam. Ai bainal imami wal makmum, antara imam dan makmum. Jaza, boleh berjamaah seperti demikian. Wa tu'tabaru al masafatu al madhkurah min akhiril masjidi. Yang tadi yang saya jelaskan itu bukan sholat di lapangan, itu hanya sebagai bayangan kita mengukur luasnya masjid, ya. Maaf, di antara masjid dan luar masjid. Jadi ya, kalau ini menjelaskan mungkin masjidnya jamaahnya sudah penuh, dia tidak bisa masuk, maka masbuker ini, ya, para masbuk ini sholatnya pasti di halaman masjid yang luas mungkin keadaannya saat itu boleh
sholat yang jarak dari ujung masjidnya itu sekira tadi 135 meter. Wa in kana al-imamu wal ma'mum fi ghairil masjidi imma fadhaun au binaun. Nah, itu yang tadi. Bagaimana kalau kita sholat di luar masjid, baik di fadha itu data padang luas gitu, lapangan lah. Kalau kita sebutnya alun-alun ya. Atau di sebuah aubina atau sebuah bangunan. Kalau bangunan mungkin kalau bangunan yang luas bisa ada gudang atau mungkin gor, itu tentunya ada jarak yang begitu jauh ya. Fasyartu dengan syarat an la yazidu ma bainahuma, dengan catatan tidak lebih di antara keduanya itu, antara imam dan makmum, ala salasimati dhira'in, lagi-lagi jaraknya sama. Jadi syarat untuk sholat berjamaah antara makmum dengan imam yang tanpa penghalang, dengan syarat juga mengetahui gerak isyaratnya imam, baik isyarat qauliyah dan harakatiyah. Wa an la yakuna bainahuma hailun, dengan catatan tidak ada penghalang di antara keduanya. Begitu saja yang saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangannya ya, atau sebaliknya ada hal-hal yang di luar keterangan ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Tentunya sekali lagi kita masih banyak kesempatan untuk bertemu pada pengajian ini ya. Di antara kita mungkin di episode yang akan datang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang kurang dipahami di sini atau ada hal-hal yang keliru, silakan nanti bisa ditanyakan di pengajian yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita termasuk orang-orang yang melaksanakan fardu belajar. Tentunya kalau kita tidak belajar sangat berdosa. Alhamdulillah, paling tidak dengan belajar seperti ini kita sudah terbebas dari dosa tidak belajar, karena belajar hukumnya fardu. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.